anak-anak, hari ini Ibu lanjutkan lagi proses pencatatan soal UKK-nya. Oke, Ibu akan mulai dari lanjutkan dari dokumen 3, di mana dokumen 3 ini merupakan bukti penerimaan kas. Karena ini merupakan bukti penerimaan kas, maka berarti perusahaan menerima uang, maka jurnal yang perlu kita siapkan adalah kas resip jurnal. Silakan anak buka jurnal kas resip jurnalnya. Kalau sudah dibuka, sekarang Ibu akan mulai menjelaskan gimana alur pencatatannya dari dokumen ke jurnal. Oke, di dalam dokumen anak-anak bisa melihat di sini dalam dokumen penerimaan kas ada tanggal 2 Desember 2019. Tanggal 2 Desember 2019 itu silakan anak copy paste kalau istilahnya dalam komputer ya. Copy paste ke dalam kolom date. Silakan anak copy paste tanggalnya di sana di kolom date Desember 2019. Tanggal 2. Kalau sudah diisi, Ibu lanjutkan lagi. Di dalam dokumen ada nomor BKM 19-1. Ini silakan anak copy paste pada kolom invoice. Silakan diisi sana nomor buktinya BKM 19-1. Kalau sudah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Di dalam dokumen di atas itu ada diterima dari Toko Rama. Nah, Toko Rama ini anak-anak silakan di copy paste pada deskripsian. Silakan sana ditulis Toko Rama pada kolom deskripsian. Kalau sudah, Ibu akan melanjutkan lagi pada pencatatannya. Di dalam dokumen ada kalimat atau kata perincian, kemudian di sampingnya ada piutang 13.200.000 rupiah. Piutang 13.200.000 rupiah ini anak silakan ke copy paste, dicatat di pada sebelah kredit, dicari pada kolom account receivable. Silakan di sana ditulis 13.200.000 rupiah pada kolom account receivable. Jika sudah, kemudian lanjut lagi ada diskon 2% sebesar 264.000 rupiah. Untuk diskon ini silakan anak-anak copy paste dicatat di kolom di sebelah debit, itu pada kolom sandai. Di kolom sandai ada akun name. Silakan untuk sales diskonnya tepat di sini pada kolom sandainya akun name dipakai sales diskon karena merupakan potongan penjualan. Kalau sudah, kemudian pada akun number silakan diisi. Akun number ini silakan anak-anak lihat pada daftar akun, pada sales diskon itu berapa akun numbernya. Sales diskon pun juga anak-anak bisa lihat di daftar akun, yaitu di dalam daftar akun sales diskon akun numbernya itu 42300. Silakan ditulis pada kolom akun number. Jika sudah, silakan sekarang tinggal lanjut mengisi jumlah 264.000 rupiah ini. Silakan di copy paste pada kolom amountnya. Jika sudah diisi semuanya, sekarang akan kita lanjutkan. Di sana di dalam dokumen ada jumlah 12.936.000 rupiah. Jumlah 12.936.000 rupiah ini silakan anak copy paste pada kolom cash in bank 12.936.000 rupiah. Oke, jika sudah semua datanya sudah di anak catat kepada jurnal kas resip jurnal, maka silakan anak lanjutkan kepada dokumen berikutnya. Oke, dokumen keempat itu di sini adalah merupakan faktur. Nah, di mana seperti kita ketahui bahwa faktur ada dua, faktur penjualan dan faktur pembelian. Untuk bisa membedakan antara faktur pembelian dan faktur penjualan, anak-anak bisa lihat kalau ya secara gini, secara prakteknya Ibu pakai di sini lihat kopnya. Di sini kopnya adalah PT Kargo Permai. Berarti karena di sini PT Kargo Permai itu merupakan perusahaan kita, berarti di sini ini merupakan waktu penjualan. Nanti perusahaan melakukan penjualan secara kredit ya. Oke, udah ngerti? Karena ini merupakan faktur penjualan, maka jurnal yang harus dipersiapkan oleh anak-anak adalah sales jurnal. Jika sudah dipersiapkan jurnal lembar kerja sales jurnalnya, sekarang kita akan melakukan pencatatannya. Yang pertama sama seperti dokumen yang lainnya, tanggalnya itu silakan di copy paste kepada kolom date, yaitu tanggal faktur sini 3 Desember 2019. Silakan di copy paste, dipindahkan kepada jurnalnya pada kolom date-nya. Jika sudah, lanjut. Kemudian di sini di dalam dokumen faktur ada nomor FPJ 19-15. Itu silakan anak copy paste kepada kolom invoice. Silakan di sana dicatat. Kalau sudah, lanjut
Lagi berikutnya ada kata kepada yang terhormat Toko Cahara. Oke, kepada yang terhormat Toko Cahara ini adalah silakan copy paste di kolom description yaitu dengan mengisi Toko Cahara. Jika sudah diisi, maka kita akan melanjut mengisi nilai dari rupiahnya. Untuk mengambil nilai rupiah itu bisa anak lihat di dalam subtotal, PPN 10%, forex collected, dan total. Itu akan anak pindahkan ke sales jurnalnya. Oke, kita mulai pada subtotalnya. Subtotal 23.600.000 rupiah. Untuk 23.600.000 rupiah ini silakan anak itu di copy paste, dicatat pada sebelah kredit pada kolom sales banyak 23.600.000 rupiah. Jika sudah, lanjutkan untuk PPN 10%. Bentar ya, ibu agak batuk sedikit. Oke, PPN 10% itu 2.360.000 rupiah. Ini silakan anak copy paste itu di sebelah kredit pada PPN outcome 2.360.000 rupiah. Jika sudah, maka lanjut kepada forex collected. Forex collected di sini dalam dokumen itu 28.000 rupiah. Itu silakan anak copy paste di sebelah catat pada sebelah kredit pada kolom forex collected yaitu 28.000 rupiah. Jika sudah, tinggal total 25.988.000 ini yang akan anak lagi copy paste. Untuk total 25.988.000 ini silakan anak copy paste di sebelah debit pada kolom account receivable. Oke, jika sudah semua dokumen data yang ada di dalam itu sudah dicatat, maka selanjutnya adalah selanjutnya akan dikerjakan kepada kartu persediaan. Tapi di sini oleh pihak akuntansi kartu persediaan sudah dilakukan pencatatan oleh pihak akuntansi. Berarti anak-anak tidak perlu lagi melakukan pencatatannya, hanya tinggal menghitung, mencari HPP-nya. Untuk mencari cost of goods sold atau HPP-nya, anak-anak bisa ngecek di kolom out pada amount-nya, yaitu untuk printer Epson dan Canon sesuai dengan tanggal transaksinya itu tanggal 3 Desember. Di sini kita ngecek tanggal 3 Desember pada kolom on-nya, pada kolom out itu pada amount. Untuk printer Canon itu sebanyak 8 juta dan printer Epson itu sebanyak 7.200.000 rupiah. Ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan cost of goods sold yaitu 15.200.000 rupiah. Dari hasil perhitungan ini baru anak-anak akan pindahkan kepada jurnalnya. Di sini 15.200.000 rupiah itu akan dicatat pada sebelah debit pada kolom cost of goods sold dan merchandise inventory sebanyak 15.200.000 rupiah. Kalau sudah semua datanya sudah dimasukkan, berarti tinggal anak melanjutkan ke dokumen berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke dokumen berikutnya. Di sini dokumen 5 yaitu merupakan voucher kas kecil. Karena di sini voucher kas kecil itu dicatat pada jurnal petty cash. Tapi di sini oleh pihak akuntansi sudah dilakukan pencatatan untuk setiap dokumen voucher kas kecil. Berarti anak-anak tidak perlu melakukan pencatatannya. Anak-anak hanya tinggal mengecek tanggalnya sudah masuk ke data dari tanggal 5 Desember untuk voucher kas kecilnya kepada jurnal petty cash. Di sini sudah dimasukkan, berarti anak tinggal melanjutkan pencatatan dokumen berikutnya. Oke, dokumen berikutnya yaitu dokumen 6. Dokumen 6 ini juga merupakan faktur. Seperti yang Ibu jelaskan di atas, faktur ada dua, penjualan dan pembelian. Kita akan melakukan pengecekan dulu. Faktur apa ini? Oke, di sini dapat lihat bahwa kopnya dipakailah PT Abadi Jaya. Berarti karena PT Abadi Jaya itu bukan perusahaan kita, berarti ini merupakan faktur pembelian. Karena ini merupakan faktur pembelian, maka jurnal yang perlu dipersiapkan adalah purchase journal. Jika sudah lembar kerjanya sudah dipersiapkan, baru kita melakukan proses pencatatannya. Sama ya, seperti dokumen yang lainnya. Untuk tanggal silakan anak copy paste ke kolom date. Kemudian nomor AJ 25/19 itu silakan anak copy paste kepada kolom invoice number.
Kemudian untuk deskripsinya itu anak silakan untuk fatur pembelian itu pakai kopnya PT Abadi Jaya itu silakan di copy paste pada kolom description. Jika sudah, tinggal melanjutkan pengisi nilai rupiahnya, yaitu dari subtotal, PPN 10%, jasa pengiriman, dan jumlah itu akan dilakukan pencatatan pada posisional. Kita mulai dari subtotal dulu. Subtotal 12 juta. Subtotal 12 juta rupiah ini anak akan melakukan dicatat pada sebelah debit, yaitu pada kolom merchandise inventory 12 juta rupiah. Jika sudah, tinggal PPN 10%, 1.200.000 rupiah. PPN ini akan anak catat pada debit, yaitu pada kolom PPN income 1.200.000 rupiah. Oke, jika sudah, lanjut ke jasa pengiriman 150.000 rupiah. Ini anak-anak silakan di copy paste atau dicatat pada sebelah debit pada kolom required. Jika sudah, tinggal jumlah 13.350.000 rupiah. Ini akan anak copy paste, yaitu di sebelah kredit pada account payable 13.350.000 rupiah. Nah, seperti itu alur dari pencatatan dari dokumen transaksi ke jurnal. Ibu harap setidaknya anak paham sedikit dan bisa mengerjakan untuk dokumen selanjutnya. Jika ada kesulitan, anak bisa tanyakan langsung kepada ibu, silakan melalui WA. Silakan japri ibu melalui WA, ibu akan menjawab pertanyaan dari anak-anak. Selamat bekerja dan selamat mengerjakan.